Belum ada. Kita ini orang yang belum kawin juga sebenarnya. Agak berat menjawab pertanyaan ini. Iya. Satu saya belum ada ini. Apa ini? Calon saja belum ada ya. Calon saya belum ada. Doakan ya guys ya, doakan Ustadz kita. Jadi menarik ini kalau kita bahas tentang Wahabi ya, atau bisa dikenal dengan Salafi ya, Salafi atau Salafi Wahabi. Jadi sangat populer di keadaan masyarakat sekarang ini karena banyak masyarakat yang bingung dengan desas-desus adanya pemahaman atau aliran yang berbeda dengan mayoritas kita sekarang ini, sehingga dengan keadaan seperti ini masyarakat sudah terbelah ya, bahkan bisa jadi terpecah. Tapi sebenarnya ini bukan masalah yang, kalau dalam Islam itu masalah usul, masalah yang prinsip sebenarnya, karena ini masalah-masalah yang khilafiyah. Khilafiyah itu cabang-cabang tentang keislaman, jadi bahan perdebatan tentu. Cuma untuk menjadikan kita berbeda secara akidah, saya rasa tidak akan lari ke situ sebenarnya. Jadi perbedaan yang ditimbulkan di kalangan Salafi Wahabi ini itu tentang yang saya katakan tadi, khilafiyah, atau tentang prinsip beragama tentunya. Jadi seperti itu kayaknya Bung Irwan. Kita dalam ritual ibadah kadang berbeda dengan kalangan Salafi ini, karena ya begitu, prinsip mereka kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi seakan-akan kita itu tidak kembali dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mengikuti para orang tua, mengikuti nenek moyang, seperti itu ajaran yang terkesan ditimbulkan oleh Wahabi atau Salafi. Padahal sama saja. Kita juga mengikuti nenek moyang yang notabene mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu. Mungkin pernah bersinggungan langsung dengan Salafi? Belum mana, Bung? Oke. Dari terus ya, terus. Bagaimana pandangan menurut Iwan soal adanya Salaf Wahabi ini ya, yang dipertentangkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Wahabi sendiri juga itu mengklaim dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Anda menilai? Terima kasih sebelumnya. Kalau ditanya pendapat saya belum terlalu menggali tentang Wahabi. Cuman kalau ditanya apa itu Ahlus Sunnah, saya pikir Ahlus Sunnah ini lahir dari Ahlus Sunnah ini adalah sebuah sejarah yang lahir dari sebuah dialektika antara Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, kemudian kenapa lahir itu Ahlus Sunnah sebagai penetral antara Khawarij dan Mu'tazilah? Karena di masa-masa Mu'tazilah dan Khawarij lagi bertentangan, banyak hal-hal yang tidak ketemu solusinya. Akhirnya muncullah yang kita kenal sebagai Syekh Mansur siapa sudah namanya pendiri Ahlus Sunnah? Syekh Mansur Al-Maturidi dan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, mereka berdua adalah orang yang hebat yang kemudian menemukan satu solusi dari tesis dan antitesa itu, sehingga memunculkan sintesis yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi saya seperti itu. Kemudian kalau ditanyakan apa itu Wahabi, karena saya tidak terlalu tentang Wahabi, bagi saya ada beberapa prinsip fikih yang bertentangan antara Wahabi dan Ahlus Sunnah. Terlepas dari mereka mengklaim juga mereka adalah Ahlus Sunnah, cuman bagi kita orang Ahlus Sunnah yang sudah mendalami Ahlus Sunnahnya juga, ada beberapa prinsip fikih yang bertentangan. Selagi bukan prinsip tauhid, saya rasa Islamnya tidak gagal bagi orang-orang Wahabi. Kita tetap orang yang insya Allah akan diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa nanti. Nah, Irwan, bisa dikasih sedikit
Tuh Pak, bisa dikasih gambaran sedikit apa itu Mu'tazilah dengan Khawarij? Sedikit saja, maksudnya cuma gambarannya saja. Ini keren ini, memang mantap. Jadi kan Supaya kan biar lebih jelas kan penjelasannya tadi. Khawarij ini kan kalau di fase setelah tidak ada nabi itu kan zamannya Ali bin Abi Thalib yang namanya mungkin kita kenal dengan Syiah, versinya Ali bin Abi Thalib. Mungkin kalau ada kesalahan bisa dikritik nanti setelah ini. Setelah itu lahirlah aliran kalam yang namanya Khawarij, orang-orang yang mengeluarkan diri dari barisan Ali. Kemudian apa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah sebagian orang yang secara prinsip qada dan qadar itu mereka bertentangan dengan Khawarij. Contoh sederhananya seperti misalkan apa yang saya lakukan hari ini adalah kejahatan-kejahatan, itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan dan saya tidak bisa menentang dan saya tidak bisa menyalahkan bahwa itu kesalahan pure dari saya karena itu campur tangan Tuhan. Mungkin kalau versinya orang Mu'tazilah seperti itu. Masya Allah, Allah Akbar. Kalau pandangan Bung Diki, Ini boleh sebagai sarjana hukum mungkin bisa melihat atau mungkin di lapangan pernah bersinggungan langsung dengan kelompok seperti ini. Kayaknya di pembahasannya ini saya tidak bisa. Bukan, memang tidak bisa karena Nah, maksudnya boleh memberikan pertanyaan juga kan? Oh, pertanyaan sih. Bukan pertanyaan sih, lebih ke memperjelas. Cuman kalau tadi saya menyimak tadi apa yang Bung Iwan sampaikan soal bahwa kita tidak mempermasalahkan soal Wahabi selama tauhidnya masih satu koridor ya, artinya masih diterima. Tapi kan problemnya sekarang justru terbalik, Wahabi justru yang menyesatkan atau menganggap orang di luar Wahabi itu sesat. Itu bagaimana? Mungkin cara pandang orang di luar Wahabi terhadap Wahabi ya masih sama ya. Kan ada beberapa kelompok ulama termasuk Ustadz Kiai Haji Romli, siapa namanya? Kiai Haji Romli Idrus Romli itu kan itu sangat keras mengatakan bahwa Wahabi itu sesat. Sebaliknya di bawah Wahabi menilai, menjustifikasi, menghukumi orang-orang di luar Wahabi itu sesat juga. Nah itu bagaimana? Pemahaman tentang memaknai hadis itu berbeda-beda, beragam. Nah di sini kita letak perbedaan yang paling mendasar dengan mereka ini. Karena yang dimaksud setiap kullu bid'atin dolalah itu sesat. Bukan hal-hal yang usul, hal-hal yang bersifat kaidah dia. Kalau kita masalah kaidah sudah sempurna, tetapi masalah yang hal-hal yang baru yang ada di zaman sekarang ini, misalnya tentang Al-Quran misalnya kan penambahan harokat, kemudian pembukuan mushaf, itu kan belum terjadi di zaman Nabi. Itu terjadi di zaman para sahabat dan para tabiin ke belakang itu. Nah itu seharusnya masuk dalam bid'ah juga. Cuma bid'ah seperti apa yang dimaksudnya itu. Nah, kalau kita ulama kita membagi bid'ah ada 5, beragam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Bahkan bid'ah juga dibagi menjadi 5 sesuai dengan hukum kita ini. Wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Seperti itu. Nah, itu secara bahasa sebenarnya itu. Bid'ah secara bahasa, dan sebenarnya kalau kita mau tinjau tidak ada hukum ini bid'ah, tidak ada. Hukum itu cuma 5 saja. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Tapi justru orang-orang Wahabi menganggap justru tidak ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang ada itu binul hasanah. Iya. Dia dapat lah. Binul hasanah. Kenal Nama aja. mahasiswa Untar. Tidak ada bid'ah hasanah. Artinya tidak ada bid'ah yang baik. Bid'ah ya sesat. Dan sesat itu neraka. Kan begitu cara orang-orang Wahabi mengumumi. Bagaimana? Menghukumi orang-orang di luar Wahabi itu. Wa kullu dalalatin finnar. Benar. Jadi tidak dibagi lagi antara. Menanggapi Itu kan dia masalah amalan sebenarnya, kan masalah fikih. ya. Artinya fikih ini bukan masalah yang
prinsip, masalah akidah. Jadi di mana ada ruang di situ kita untuk bisa berbeda. Makanya kalau misalnya kita maulid, Salafi tidak maulid, terserah mereka. Kita Isra Mi'raj, mereka tidak Isra Mi'raj, terserah mereka. Kita tahlilan, mereka terserah. Nah itu masih seputar masalah-masalah yang khilafiyah itu. Yang boleh kita berbeda pada siapa saja, selama kita tidak menyesatkan. Yang jadi PR, yang jadi masalah gitu, mereka menyesatkan, kita tidak. Terserah mereka mau melakukan atau tidak, dan mereka menyesatkan yang orang yang melakukan. Nah itu masalahnya itu. Padahal ini masalah khilafiyah sebenarnya, masalah cabang-cabang keislaman. Gitu. Makanya mungkin Bung Irwan katakan tadi Salafi Wahabi yang sebagian ajaran mereka yang masih dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ada yang ulama lah kayak Idrus Romi bilang tadi. Sebenarnya mereka sesat sudah. Karena mereka bukan berbeda lagi pada masalah fikih, pada masalah khilafiyah, tapi masalah akidah sudah berbeda. Karena mereka coba membagikan tauhid menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah itu. Padahal bid'ah tidak boleh dibagi, tapi tauhid boleh dibagi. Itu lucu juga itu. Tidak konsisten begitu. Tidak konsisten. Nah, sekarang kan kalau kita lihat banyak kalangan-kalangan Wahabi ini menganggap bahwa mazhab itu tidak penting. Nah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mazhab itu penting. Nah, bagaimana pandangannya? Bagaimana pandangan Anda? Bagaimana penilaian Anda terhadap mazhab-mazhab? Apakah mazhab itu penting? Ini atau justru kita memang harus bermazhab? salah satu ketidakkonsistennya mereka juga ya. Mereka bukan sebenarnya tidak sampai rata juga. Sebagian dari mereka mengatakan tidak perlu bermazhab. Tapi sebagian lagi istilahnya comot-comot ini. Ambil dari mazhab ini ini kan lucu juga. Iya. Membuang mazhab tapi intip-intip orang punya mazhab. Comot-comot ini orang punya ajaran ini. Ini kan kayak tidak sadar diri. Padahal kita ini orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa sebenarnya. Kalau tidak ada imam-imam mazhab ini mungkin kita sulit beragama. Hebatnya imam mazhab ini memberikan jalan keluar. Huruf cara beragama yang simpel mazhab ini. Jadi tanpa mereka sebenarnya kita bukan orang yang apa-apa dalam beragama ini. Harusnya kita tawadu dalam beragama. Artinya mazhab itu penting ya? Penting sekali. Penting ya. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya adalah soal soal hukum, sumber hukum dalam Islam itu kan. Iya. Ya, secara umum kita mengenal ada 4 sumber hukum. Ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas ya. Seberapa penting 4 hukum itu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah? Bukan? Kan ada 4 sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis, Sunnah ya. Iya. Ijma, Qiyas. dan Qiyas. Qiyas. Nah, banyak kalangan-kalangan Wahabi ini mereka hanya berpatokan pada 2 tadi. Al-Quran dan Sunnah. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Begitu biasa kan. Seberapa penting istihad tadi itu dengan Qiyas. Qiyas itu di dalam Qiyas tadi. Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ijma itu kalau kita pahami prinsipnya dia kan kesepakatannya. Ya. Kesepakatan para ulama itu. Artinya hal-hal yang mungkin belum terjadi pada zaman Nabi atau zaman sahabat, mungkin di zaman tabi'in terjadi, maka mereka sepakati. Tentu payung hukumnya berada di Al-Quran dan Sunnah tadi, tidak lari dari situ. Makanya terjadilah ijma, kesepakatan. Apakah 4 mazhab menggunakan sumber hukum? 4 mazhab menggunakan 4 sumber hukum itu? Sudah pasti itu. Sudah pasti. Pasti. Tapi kan banyak kalangan Wahabi menganggap hanya 2 itu. Lalu kemudian mengesampingkan Ijma dan Ijtihad itu. Qiyas Dan ya. Qiyas ya. Kira-kira bagaimana? Tapi yang lain juga berkomentar. Bagaimana? Kalau saya sedikit kasih pandangan Pak, maksudnya kan dengan umur Nabi yang kurang lebih 60 lebih atau tidak sampai 70, 63, kemudian segala sesuatu aktivitas yang ada di muka bumi ini dikompekkan pada aktivitas Nabi. Saya rasa terjadi diskriminasi zaman. Maksudnya kan ada zaman tabi'in, sebelum Masehi ada manusia juga. Setelah Nabi bahkan tabi'in sampai kita sekarang ini, itu kan ada zaman juga. Dan kita
telah terjadi perubahan sosial ataupun keilmuan. Nah, perubahan keilmuan dan sosial ini saya kira ada kaitannya juga dengan perubahan ibadah. Jadi maksud saya dalam hadis itu ada yang namanya hadis takrir. Hadis takrir ini dia sesuatu yang dilakukan oleh teman atau sahabat Nabi, kemudian disetujui oleh Nabi tanpa dilarang. Maksudnya, jadi, misalkan kayak kasusnya sahabat Nabi yang sholat sunnah wudhu, itu kan tidak Bilal bin Rabah, itu kan tidak dilakukan Nabi secara aktivitas, tapi Nabi menyetujui. Nah, maksud saya, kalaupun misalkan Nabi diberi panjang umur ratusan atau bahkan ribuan tahun, Maulid ini saya kira bakal jadi hadis tahrij Nabi, bakal menjadi tahrij Nabi yang Nabi tidak lakukan, tapi ketika dia lihat dia tidak larang. Nah, itu mungkin kalau sedikit falsafah tentang hadis takrir. Itu yang saya bilang tadi, kalau misalkan umur bumi yang sudah ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun ini kemudian semua rujukan aktivitasnya ditujukan pada Nabi yang umurnya hanya 63, bagi saya itu sudah terlalu mendiskriminasi zaman. Ada beberapa fase manusia dari zamannya para filsuf Yunani, para ulama Timur Tengah, ulama Indonesia Nusantara, itu kan beda kultur di situ. Nah, bagi saya seperti itu. Seandainya Nabi diberi umur panjang, bahkan bakal banyak hadis-hadis yang sifatnya takrir yang disetujui Nabi tanpa dilakukan Nabi. Artinya bahwa kias dan poin pentingnya kan tadi penting juga ya. Dan itu juga harus menjadi sumber hukum di dalam Islam itu sendiri ya. Landasan pengambilan hukum. Makanya hadis itu terbagi dia Pak. Mau difailan Nabi min saulin au filin mau difailan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin sifat takrir. Qaulin wa fi'lin wa takrir. Kenapa sudah tak acak saya? Kalau mau apa yang disampaikan? Menyambung tadi masih menyimak. Terus tadi lebih apa ya? Pandangan itu terhadap Iya, itu yang betul sekali itu, karena banyak hal-hal yang baru terjadi di zaman ini kan, kayak Maulid tadi itu, yang mana andai Nabi masih hidup sekarang ini tidak mungkin Nabi larang. Jadi semuanya dikembalikan ke Nabi, dikembalikan ke perbuatan Nabi. Padahal tadi itu sunnah itu kan bukan hanya apa yang Nabi lakukan, Nabi katakan dan Nabi tetapkan. Nah, itu takririyah tadi itu namanya. Sama kayak Bilal bin Rabah. Kalau kita kembali ke hadis kullu bid'atin dolalah, setiap yang dilakukan Nabi sesat. Bilal tidak pernah disuruh melihat Nabi sholat sunnah wudhu, tidak pernah. Tapi ketika Bilal istiqomah melakukan itu, apa Nabi katakan? Trompa sandalnya Bilal itu sudah terdengar di surga. tapi kan klaim mereka adalah klaim para kelompok Wahabi ini adalah betul bukan Nabi yang lakukan, tapi kan sejaman dengan Nabi itu kan, dengan beberapa fase setelah Nabi itu masih bisa dianggap sebagai sunnah ya. Dalil pembelaan. Apalagi Bilal bin Rabah ini kan Sahabat. di zaman Nabi kan. Iya. Walaupun apa yang dilakukan oleh Bilal ini tidak dilakukan Nabi, dan Nabi justru senang ya. Bahkan ketika ada seseorang yang sholat dengan membaca surat apa begitu yang Nabi tidak pernah baca, lalu Nabi bertanya para sahabat, siapa yang membaca surat itu? Lalu para sahabat takut kan, jangan sampai Nabi marah. Ternyata Nabi bilang, ternyata ada berapa puluh malaikat sedang menyaksikan, mendengar doa yang itu. Wah, itu kan tidak di. Berarti mereka harus ubah pengertian tentang bid'ah berarti. Nah, Bukan setiap hal yang tidak dilakukan Nabi berarti. Setiap hal yang tidak dilakukan Nabi, sahabat dan yang sezaman dengan itu berarti kan. itu kan memang sekarang yang mereka akui bahwa yang mereka lakukan, yang mereka klaim tidak tadi itu harus kembali ke sunnah. Pada fase-fase itu tidak hanya para nabi, tapi juga fase-fase sahabat itu. Iya. Kan? Nah, itu klaim mereka. Oke, coba kita ke masalah lain soal bid'ah yang terkait dengan ziarah kubur. Ziarah kubur, iya. Ini bagaimana menurut Bung Idrus?
Nanti kita minta pandangan dari Bung Diki dan Bung Iwan soal ziarah kubur. Bagaimana? Kalau kita bahas sejarahnya, bukan ini salih tujuh hadisnya spesifiknya seperti apa. Kalau Tapi ada hadisnya. Ada hadisnya. Di fase-fase awal itu kan Nabi dan para sahabat masih dilarang untuk berziarah kubur. Kemudian ketika iman dan Islam sudah tertancap di sanubari para sahabat, sudah mulai kuat, baru mereka dibolehkan untuk berziarah. Karena memang tradisi berziarah kubur itu dahulu kala mengandung kesyirikan dia. Ada minta-minta dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang mungkin sio minta nomor Nah, sio. itu lain lagi kayaknya. Nah, setelah betul pemahamannya, betul prinsipnya, kemudian diperbolehkan mereka berziarah kubur. Dan memang ziarah kubur itu penting memang, karena bagi kita sebagai alarm bagi kematian ya. Pengingat supaya kita mengingat mati, fokus ke bagaimana kita orientasi hidup dunia seperti apa, berbuat kebaikan dan lain sebagainya, itu penting ziarah kubur. Oke, kalau berdoa di saat ziarah kubur atau dulu? Nah, ini masih kaitannya hubungannya dengan salafin begitu? Iya. Oh iya. Ya. Kan kalau Ahlussunnah wal Jamaah kalau di Jawa itu kan istilah riyado begitu ya. Juga kita mengingat mati tapi kita berzikir. Kan itu sangat kecil dan dilarang betul. Bahkan dianggap sesat yang tidak bisa ditolerir lagi ya. Bahwa ketika kita berziarah lalu berzikir itu dianggap paling tinggi ya. Akbar. Nah, paling akbar. Kira-kira bagaimana? Kuburan. Kalau ziarah kubur. Kalau saya Ya, sendiri, kalau mendoakan orang tua kan boleh di rumah. Nah, Itu menurut mereka. Kira-kira. nah itu menurut mereka. Cuman ini kalau menurut saya pribadi sebagai orang yang salah satu orang tua saya sudah dikubur tanpa mengingat aturan, tanpa mengingat fikih, hati saya tetap terpanggil untuk ke kubur. Mungkin di situ kaitannya dengan bahasa cinta kalau Rumi bilang. tapi tunggu, memang saya kadang sepakat dengan Wahabi, Salafi. Memang bagi saya memang ziarah kubur itu orang ziarah di kubur itu haram. Dan juga mendoakan orang mati itu haram juga kalau saya. Mendoakan orang yang hidup supaya mati haram memang. Nah, itu maksudnya tadi itu. Mendoakan, masa orang hidup didoakan mati kan itu haram. Masa orang Kalau ziarah. kita mengirim Al-Fatihah pada seseorang yang masih hidup, umpamanya kan untuk keselamatan. Iya, boleh. Apakah salah atau tidak? Apakah itu juga masuk kategori sesat atau tidak? Tidak atau tidak? Tidak. Bahkan mengirim Al-Fatihah kepada diri sendiri juga boleh. Itu artinya bahwa ketika kita ziarah lalu berdoa, mendoakan orang yang mati itu, orang yang dalam kubur itu, apalagi itu orang tua, berarti dalam hal itu no problem kan? Tersampaikan. Sampaikan, tetap sampai. Makanya Ustaz tidak bilang kalau memang doa atau bacaan Al-Quran tidak sampai, tunggu saja. Kalau kembali berarti tidak sampai, tapi kalau tidak kembali berarti sampai berarti. Kan begitu. Bagaimana Bung Diki? Mengenai ziarah kubur tadi, jadi saya ini ada satu pertanyaan juga yang kebetulan itu ditanyakan dengan teman kantor saya kan, yang sering ikut kajian mereka. Tentu saya tidak bisa menjawab kan, karena saya juga orang awam. Nah, kebetulan ada insya Allah pakar-pakar Islam di sini, calon pakar-pakar Islam. Saya mau tanya mengenai ini tawasul. Nah, Tawas. Yang dipakai di yang itu bukan? Yang mana ini? mengenai tawasul, bagaimana itu tanggapan? Kita kan kalau di aliran ini kan bertawasul itu khususan Ilaro. Ilaru Al-Habib Idrus Mizan Al-Juz itu kan salah satu tawasul itu. Kalau Salafi kan tidak diharamkan semua tawasul itu, perantara itu. Perantara betul. Karena seharusnya doa itu tidak perlu lagi pakai perantara lagi. Mereka anggap itu perantara. Kenapa langsung saja Allah itu maha mendengarkan begitu. Allah maha melihat, maha mendengar, dan doa pasti didengar Tuhan. Tidak perlu kau pakai perantara siapa lagi. Sampaikan. Nah itu mereka anggap begitu itu kita bertawasul itu.
Padahal bukan. Tawasul itu membawa nama orang soleh, Ya. membawa nama orang yang Allah cintai, yang dengan itu menggugah pintu pintu doanya Tuhan. Dengan nama orang soleh atau dengan ya orang-orang yang Allah cintai ini, doa kita lebih Allah dengar lagi, lebih cepat terkabul, begitu. Oh, berarti melalui perantara orang-orang yang maksudnya pendekatan diri kepada Allah itu luar biasa ya. Kira-kira Sebenarnya seperti bukan itu. dia perantara. Kalau perantara itu kan kayak tilip antara itu kan. Itu bukan perantara itu. Ini kita membawa Oh, iya. membawa nama orang soleh untuk kita sampaikan ke Tuhan. Ya Allah, sabar sama dia ini. Ya. Tolong kabulkan doa. Begitu deh. Kalau perantara kan kayak bagaimana? Kita buat titip barang saya ini. Doa aku titipkan, sampaikan ke Tuhan. Saya minta ini. Itu bukan begitu sebenarnya pemahaman tawasul kalau yang saya tahu. Mungkin Bung Irwan. Ya. Kalau saya lebih ke etika itu Pak Ustadz. Oh iya, bagaimana itu? Nah, ya mungkin kalau kita analogikan ke misalkan saya sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, ada keperluan ke orang-orang birokrasi, maka saya tidak mungkin langsung datang. Langsung datang. Ente Saya- siapa? Kan begitu. Ente siapa ini? Mungkin saya bawa ente mungkin sebagai staffnya. Kebetulan saya kerja di situ. Nah, Oh begitu. mungkin kalau bagi saya itu soal etika. Kalau misalkan orang bilang ke Tuhan sendiri kok pakai etika, ya bagi saya Tuhan sendiri mengajarkan kita cara berdoa itu sebelum meminta ya memuji dulu. Itu kan salah satu etika juga. Iya. Rasa pasarnya extended dulu. Nah, ditende dulu. Kalau mau bilang ke Tuhan kok perlu pakai etika, ya saya bantah dengan itu tadi. Kita disuruh berdoa sebelum meminta, disuruh memuji dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dipuji satu baris, terus minta satu baris juga. Soalnya temanku itu, maksudnya dia tidak bukan nggak tahu lah, mungkin lebih ke tidak setuju kalau maksudnya membawa nama orang-orang soleh yang sudah meninggal. Dia hanya akui kalau kita maksudnya berdoa kepada Allah itu hanya dengan bersolawat. Pokoknya sampai di situ. Selebihnya itu tidak. Salawat boleh. Iyalah, selawat boleh. Nah, tapi dengan membawa orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu katanya tidak sampai katanya. Ya sampai. Ke pertanyaan selanjutnya terkait soal aktivitas ibadah setelah sholat itu. Oh iya. Sebenarnya bukan aktivitas ibadah ya. Namanya setelah berdoa, Amalan-amalan yang biasa. usap muka, wajah, itu atau jabat tangan. Ya. Atau ya doa-doa, Zikir-zikir yang biasa. zikir setelah sholat itu bagaimana pandangan itu? Ahlus sunnah wal jamaah memandang itu. Kita kan di mayoritas ini setelah sholat pasti ada itu zikir-zikir, astagfirullahaladzim, kemudian la ilaha illallah dulu syarikah, itu kan bermacam-macam. Dan kita zikirnya keras kita, bersuara, dan biasa dipandu imam, kemudian jamaah makmumnya mengikuti. Itu yang terjadi di Ahlus Sunnah wal Jamaah biasa, apalagi di Nusantara. Ada Perbedaannya. ya perbedaan bagi orang-orang Wahabi, Wahabi mengatakan bahwa bid'ah, Iya. jabat tangan, usap muka, ya. Dan aktivitas setelah sholat Ini agak sulit juga sebenarnya. Makanya bagi saya simpel saya sebenarnya. Kalau mau berdoa dengan kita terserah, tidak mau berdoa silakan doa sendiri. Artinya doa di waktu itu memang bukan hal yang diwajibkan juga. Harus berdoa, harus tidak juga. Tapi kalau dicari dalilnya ada. Jadi makanya Nabi ketika ditanya waktu-waktu apa saja yang mustajab ketika kita berdoa. Salah satunya ketika selesai surat fardu tadi itu. Makanya kita berdoa, berzikir. Dalilnya ada. salah satunya setelah asar dan sebelum maghrib. Iya. Intinya di setelah sholat 5 waktu itu Iya. di apa mustajab kita punya doa. Artinya hal-halnya boleh kalian kerjakan, boleh tidak. Cuma yang Soal jabat tangan tadi, jabat tangan jabat tangan boleh-boleh saja. Cuma mereka ini saya kadang lucu juga. Tidak boleh jabat tangan tapi pegang HP boleh. Nah, itu kan aneh-aneh juga itu. Bahkan lebih fatal lagi tidak cium tangan. Tidak cium tangan. Nah, itu kan bagaimana ya? Katanya cium tangan. kalau jalan menunggu pada manusia
jalan menunduk pada manusia. Jadi kita menunduk seolah-olah seakan-akan Batawi begitu kan? ya. Lalu begitu menunduk, apakah sesuatu yang tidak dibenarkan atau bagaimana? Ya mereka bilang kan itu kayak syirik sudah kan, Ya, kayak karena jatuh pada ya. peribadatan. Ya. Kita hanya boleh bersujud tunduk kepada Tuhan. Hormat sama bendera tidak boleh. Nah, makanya mereka itu hormat dan bendera yang paling keras itu tidak boleh itu. Pernah terjadi itu. Jadi sudah ditegur. Berarti kan dipertanyakan rasa nasionalismenya mereka ya. Nah, itu sudah. Patriotismenya mereka kalau hormat pada bendera. Bagaimana Nabi saja mendirikan semacam negara Madaniyah itu ya. Iya. Itu kan simbol dari nasionalisme Cinta tanah air kan, Iya, cinta tanah air sebagian daripada iman. Iya. Itu bagaimana? Makanya balik tadi ke pertanyaan yang tentang tunduk tadi itu kan pernah ditanyakan kepada Habib Umar bin Hafiz Ya. tentang tunduk itu tidak boleh karena menyekutukan Tuhan. Tiba-tiba Habib Umar ambil pulpen jatuhkan ke bawah. Minta tolong ambilkan pulpen dulu. Otomatis waktu tunduk dia tanpa ambil gitu. Jangan tunduk. Itu kau menyekutukan Tuhan, so bersujud berarti tunduk sujud kepada saya. Jangan jadi bagaimana caranya ambil? Nah itu ambil bagaimana caranya? Kalau bukan dengan tangan. Nah artinya sesuatu itu untuk mencari penghormatan kepada seseorang bukan berarti kita menyembah dia, bukan berarti kaki juga kan tidak sopan. tidak sopan jatuhnya. Adabnya kan. Apalagi Jadi orang yang tua. kita kayak batabi dan orang tua atau cium tangan sampai batunduk itu kan jatuhnya bukan menyembah orang tersebut, bukan. Apalagi ada yang Bolak-balik biasa. Oh, Iya. itu terlalu apa? Gulu berlebihan. Tidak. Kita menghormati seseorang karena ilmunya. Kita menghormati orang tua karena pendidikannya, karena semua melahirkan fasilitas yang kita. dibagikan kepada kita itu wajib kita hormati mereka. Jadi terlalu mentah dorong punya dalil untuk mengatakan apa syirik yang begitu itu. Kalau saya Terus begitu. soal konsisten, apakah orang-orang Wahabi konsisten tidak dalam menegakkan sunnah menurut? Sebenarnya mereka ini kalau kita mulai konsisten, kalangan mereka saya terpecah belah juga. Ada yang keras sekali, ada yang semi-semi, ada yang bahkan ringan. Toleransinya tinggi. Contoh saya penggunaan media. Ada yang keras sekali, oh tidak boleh betul pakai YouTube, pakai video, pakai visual begitu. Yang boleh hanya suara saja. Jadi mereka radio, hanya suara saya ceramah-ceramah kajian itu. Radio Roja. Itu yang keras sekali itu. Yang agak-agak sedang kayak Imam Khalid bahasa lama, boleh pakai YouTube video kan? Karena media itu untuk apa dakwah. Ustaz Jawa siapa yang barusan meninggal itu kan termasuk keras. Iya. Tapi kan banyak postingan-postingan di TikTok, di Facebook, di YouTube tentang ceramah-ceramah dia yang keras itu. Tapi dia tidak mau permasalahkan atau tidak mau komplain, bahkan yang mau mengupload ya video-video itu justru jamaah-jamaah Wahabi itu sendiri. Justru Menurut saya kan tidak konsisten. Tapi beliau kolom komentarnya yang keras. Ya. beliau pernah bilang kalau masalah keduniaan itu Masalah yang ditanya itu larangannya. Larangan Apa? Iya larangannya. masalah dunia, iya larangan. Larangannya. Kalau masalah amal itu yang ditanya Perintahnya. apa? Oh ya perintahnya atau kebolehannya. Adakah perintah atau tidak? Ada keperintah atau tidak? Jadi Makanya ya no problem kalau YouTube apa mic apa itu kan. itu kan masalah keduniaan bagi mereka. Ya ini lucu juga sebenarnya. Di mana dalilnya mendikotomi masalah dunia dan masalah akhirat? Kita kan sama semua saja. Masalah dunia orientasinya juga ke akhirat juga sebenarnya kan. Tidak ada. Itu yang maksud saya. Ketidakkonsistenan mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya soal mereka sampai saat ini meyakini bahwa orang tua Nabi itu di neraka, itu bagaimana? Ini ngeri-ngeri sedap dulu kalau dibahas ini. Aduh. Masalahnya bagaimana ya? Kita merasa Nabi itu sebagai tauladan kan? Kemudian di saat yang sama kita mengatakan, orang tuamu di neraka itu etis tidak itu? Ya. Kita mengagumi seseorang, tapi di sisi lain kita katakan orang tua masuk neraka. Sementara Nabi pasti dengar apa yang kita ucapkan ini. Nabi tahu.
ini kita pasti akan meminta syafaat Nabi di yaumil akhir nanti. Itu kan secara etika sopan santun kan bertentangan sebenarnya. Ini masalah perasaan kita bahas itu, belum masalah dalil. Ini kan kalau kita kaitkan dengan soal salah satu hadis itu ya, bahwa pahala yang tidak putus ya, sekalipun kita mati kan salah satunya adalah dua anak yang soleh. Pertanyaannya kemudian sekurang soleh apa Nabi Muhammad? Iya. Kurang soleh apa Nabi Muhammad? Manusia yang paling soleh sudah Nabi Muhammad sudah. Kurang soleh apa Nabi Muhammad? Lalu doa-doanya tertolak umpamanya. Mungkin kata kuncinya mereka itu kenapa sesoleh apapun Nabi tetap orang tuanya di neraka karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat karena syarat Islam kan itu. Tapi kan kita lupa. Kan dua kalimat syahadat itu mulai ikrar setelah Nabi itu kan. Tapi kalau pengakuan bahwa itu memang Nabi ada dua pilihan. Tapi kan maksudnya rukun Islam itu kan turun bersamaan ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu kan. Lengkaplah sudah syariat Islam itu kan. Syahadat ya. Lalu kemudian puasa. Terus apa lagi? Zakat, haji dan sebagainya. Itu bagaimana mau menjelaskan itu? Ya. Sebenarnya mereka juga memvonis orang tua Nabi itu karena beberapa teks hadis yang memang ada memang. Nah, itu kan kayak sahabat siapa namanya itu? Anaknya siapa? Anaknya siapa sih? Datuk. Bukan, yang musuhin Nabi ini, yang musuhin Nabi. Yang masih sezaman musuhin Nabi. Anaknya kan beriman kepada Nabi kan, kepada Islam. Nah, cuma dia bersedih, orang tuanya di neraka. Makanya Nabi katakan, inna abi wa awaka finnar. Orang tuamu dan ayahmu dan ayahku di neraka untuk menghibur dia. Tafsiran abi wa abi itu kan bukan ayah dalam pengertian. Iya, Ya, itu ayah lagi yang kandung kita kan gitu. makanya kalau memahami hadis itu tidak bisa tekstual dia kan, perlu adanya Syarah. syarah di Sahabat situ. Nabi, orang tua sahabat Nabi itu kalau ayahnya kan meninggal sebelum Nabi lahir, Iya. masih dalam kandungan. Kalau Nabi, ibunya kan umur berapa tahun? Iya, kurang lebih seperti itu. Itu bahasa menghibur saja. Nah, makanya redaksi hadis itu yang bahasa menghibur sahabat. Nabi ini kan pandai menjaga hati sahabat, pandai menghibur sahabatnya. Semua masalah hati, masalah umum, pandai sekali Nabi kalau menjaga hubungan. Makanya Nabi maksud ayahnya itu bukan ayah kandung di situ, Abi, kata Abi. Pamannya Bisa jadi pamannya itu kan ada Abu Lahab kan, dan yang satu Abu Thalib kan, itu pamannya. Yang memang ketika Nabi sudah apa mempunyai risalah, mereka tidak beriman kepada Islam. Itu. Dan memang kalau kita mau telusuri juga kata Abi itu bukan berarti orang tua kandung. Bisa jadi paman, bisa jadi ayah juga, bisa jadi paman, bisa jadi kakek. Dan itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Yusuf katakan apa? Saya beriman kepada agama nenek moyangku. Di situ kata Abi disebut. Nenek moyang siapa disebut? Ibrahim, Ishak dan Yakub. Padahal Yakub kan ayahnya toh. Ishak pamannya. Ibrahim kakeknya. Jadi kata Abu ini bukan hanya berarti bapak kandung dia, bisa jadi paman, bisa jadi kakek di situ. Nah, kalau kita mau alihkan ke situ, sudah betul sudah kata Abu itu, kata Abi tadi itu merujuk ke pamannya, bukan ayahnya. Paman yang dimaksud siapa? Abu Lahab atau Abu Thalib ya. Oke, mungkin yang terakhir ya, soal poligami. Ada konsistenan salah satu pentolan Wahabi di Indonesia, Ustaz Khalifah Selamat, kalau dia mengatakan kembali ke Nabi, kembali ke Sunnah, Quran dan Sunnah, pertanyaannya, bagaimana dengan posisi beliau menikah dan membuat istrinya? Dia bilang sendiri ya, salah satunya di podcast Denny Sumargo, saya punya dua istri. Artinya dia menikah sebelum istrinya meninggal. Itu bagaimana kira-kira? Jadi kalau ikut Sunnah berarti harus meninggal dulu. tunggu adiknya meninggal ya baru poligami. Pertama baru kali. Nah, kira-kira itu bagaimana? Kan kalau kembali ke hadis, kembali ke sunnah, kembali ke Artinya
Bagaimana nih? Kita ini orang yang belum kawin juga sebenarnya. Agak berat menjawab pertanyaan ini. Iya. Satu saya belum ada ini. Apa itu? Calon saja belum ada ya. Calon saya belum ada. Doakan ya guys ya, doakan Ustaz kita. Doakan. Sudah mapan, lahir Sudah batin. mapan. Insya Allah. Untuk closing statement, jadi sesi ini kita akhiri dengan closing statement atau pendapat penutup ya masing-masing tentang tamu dari Bung Idrus. Ya, kalau saya silakan beramal beribadah sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Statement tentang Wahabi. Iya. Jangan cenderung menyalahkan orang karena masing-masing manusia, masing-masing orang punya dalil dan landasan dalam beragama. Jadi jangan terlalu gampang menyalahkan orang apalagi sampai menyesatkan. Karena ketika kita menyesatkan orang tersebut dan tidak terbukti, kata sesat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Closing statement. Kalau dari saya, apapun perbedaannya, asal tauhidnya masih sama, kita tetap saudara. Ya. Perbedaan jadikanlah sebuah anugerah. Asli. Perbedaan jadikanlah sebuah anugerah layaknya pelangi yang ada merah, kuning, hijau sehingga terlihat indah dilihat. Karena perbedaan itu justru membuat indah apa-apa yang ada di muka bumi ini. Dari saya singkat saja mungkin kita itu yang seperti yang dikatakan Bung Idrus tadi, jangan mudah menyalahkan orang. Kalau bisa tabayun dulu, maksudnya cari tahu dulu, baru berbicara. Kemudian dari sisi perbedaan tadi, itu perbedaan itu adalah rahmat dan perbedaan ini merupakan salah satu pemicu persatuan. Penyikat kembali ke? Ya. Oke, terima kasih ketiga bintang tamu. Kita ketemu di obrolan santai selanjutnya di topik-topik yang menarik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa simbolnya ini Pak? Gini kan? Jangan lupa beli di Sopox.